DPR berhak untuk merevisi undang-undang. Tetapi kenapa undang-undangnya hanya menguntungkan tadi Kaisang soal usia, lalu menjegal PDIP misalkan soal usungan karena tidak bisa mengusung. Sampai sekarang yang namanya pengadilan kita masih belum bisa dipercaya ya sama asing. Makanya mereka selalu memilih pilihan forumnya adalah arbitrase internasional. Kita kaget ketika di tanggal 31 Mei bukannya hakim pemutus itu mencabut PKPU, malah kita dipilotkan. Itu mirisnya, padahal kita udah mau bayar nih. Jadi begitu ditinggal suaminya dan ayahnya malah berhadapan dengan status pilot yang menurut kita sangat ini sekali, karena harta orang begitu mudah diambil melalui proses ini kan. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita langsung saja akan berbicara soal isu yang sangat krusial. Betul. Ya, ini soal penegakan hukum, bagaimana dalam 10 tahun yang menjelang 10 tahun dari pemerintahan Presiden Jokowi ini jadi salah satu isu krusial yang kerap memunculkan polemik gitu. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber-narasumber kita. Betul, bersama 3 orang narasumber yang bersama kami. Yang pertama kita ambil sisi politik, dari sisi sosial politik, karena kita mungkin reksstat ya Prof ya, tapi kita ini kan hukum adalah produk dari politik. Nah perlu ada sedikit gambaran mengenai cuaca politik ini. Sudah ada Kang Ujang Komarudin di sebelah sana, analis politik kita. Yang dulu, yang mana dulu kita mengenal salah satu singa parlemen bernama Ade Komarudin. Nah ini singa media-media kita dalam pengamat politik tuh Ujang Komarudin. Iya. Paten kan? Ya. Siap Bang Ari, makasih. Dan hari ini sudah berwarna merah. Apakah ada kode-kode tertentu dari Kang Ujang? Iya, karena ini jelang rekom pilkada ini loh. Kemudian yang kedua, ini ada 2 orang praktisi hukum nih, Ri. Yang pertama saya mau kenalkan, di tengah ada Bang Damianus Renjaan, Bang Dami. Siap. Thank you Bang Dami sudah hadir nih untuk kasih perspektif. Dan yang di sebelah kanan saya ada Profesor Chandra Yusuf. Ini khusus bidang kepailitan. Terima kasih Prof sudah hadir Prof. Bedanya pilot sama pelit itu apa? Iya. Pelit itu sedikit-sedikit dah. Ada dosa aja nggak dibagi, itu pelit kan. Iya, kalau pilot ya udah nggak bisa berdosa lagi karena udah mati perdata. Ya, canggih juga. Mantap kan? Kata Prof Chandra, ini kayaknya dari puluhan tahun gua belajar hukum kepailitan, kayaknya ini penjelasan yang paling masuk akal. Ya, benar. Betul. Tapi kita ke Kang Ujang dulu ya. Silakan Kang, gimana melihat situasi terkini ini soal politik dan hukum kita? Apakah law reform itu berhasil, atau bagaimana penilaian Kang Ujang soal pemerintahan Jokowi ini? Iya, gini aja, kalau kita ingin bicara demokrasi, tatanan pemerintahan yang baik katakanlah, paling tidak 3 indikator yang penting. Pertama adalah soal penegakan hukum. Jadi demokrasi, pembangunan Indonesia katakanlah, pembangunan politik, ekonomi Indonesia, kalau penegakan hukumnya nggak baik, tidak paralel katakanlah ya, tidak adil gitu, tebang pilih, nah itu tidak akan baik juga demokrasinya. Jadi hari ini kita melihat hukum itu, kalau dari perspektif saya, dimainkan. Jadi hukum ini, kalau saya katakan ya gini, reformasi itu ada 98. Tapi apakah reformasi berdampak kepada semua bidang kehidupan? Enggak. Coba buktikan mana yang maju. Di bidang hukum apa kita maju? Enggak. Di bidang pendidikan apa kita maju? Mohon maaf, enggak. Saya dosen, saya tahu. Lalu di bidang ekonomi juga kita ya biasa-biasa saja, banyak pengangguran kok. Milenial kita, Gen Z kita 10 juta gitu ya, kurang lebih anak milenial kita menganggur kok. Nah dalam konteks hukum saya ingin katakan gitu, ini yang menjadi garis ya, garis. Kalau hukumnya ini benar, maka semua akan benar. Artinya politiknya akan benar. Ya lalu perimbangan kekuasaan juga akan benar, pemerintahan juga akan benar. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah tadi catatan politiknya. Kita ini nggak benar punya persoalan. Nah,
kenapa tadi reformasi ada, kita begini-gini aja. Hukumnya makin susah, artinya dikendalikan. Nah saya melihat misalkan di bidang hukum yang jelas ya, misalkan kemarin Golkar. Bagaimana Golkar begitu mudahnya diintervensi. Ada sebut Raja Jawa lah gitu kan. Itu kan sangat jelas. Ya dibantah atau tidak gitu dengan ucapan itu sangat jelas. Intervensi itu ada. Lalu kemarin bagaimana DPR balik ingin mengesahkan rancangan undang-undang pilkada. Bagaimana logikanya? MK sudah memutuskan secara konstitusional lalu ingin dibatalkan. Karena menjadi persoalan. Nah yang paling penting tadi, kita tidak pernah ada perubahan mental maupun mindset dalam konteks memperbaiki hukum. Nah oleh karena itu saya katakan, dulu ketika Orde Baru, korupsi itu di belakang meja. Di belakang meja nih, sekarang dengan meja-mejanya. Iya, oleh karena itu sangat telanjang dalam konteks kita korupsi. Nah saya ingin mengatakan, kenapa tidak berubah nih 98 hingga sekarang? Karena mentalitas kita tidak ada yang berubah. Nggak ada. Kalau dalam perspektif Bourdieu itu ya habit kita nggak berubah. Pola pikir kita juga berubah, bahkan makin parah. Nah kalau dulu katakanlah ya semua kekuasaan ada dalam satu kekuatan gitu, Pak Soeharto. Dulu masih halus cara-caranya. Kok sekarang agak kasar. Tadi lawan politik disikat, yang bukan diamankan, nah ini menjadi problem. Nah, lalu kalau kita bicara misal bidang yudikatif gitu, lebih parah lagi. Saya kemarin ditelepon oleh saudara gitu, Kang saya mau ngurusin masalah waris padahal itu berkaitan dengan pengadilan. Kang saya harus menyiapkan uang kok untuk hakim. Nah, bagaimana saya bilang? Ini kan kenyataan bahwa mohon maaf lembaga pengadilan pun sama. Lembaga mohon maaf kalau penegak hukum lain pun sama. Artinya dalam perspektif saya masih banyak oknum yang busuk yang memang harus diperbaiki. Oleh karena itu saya melihat kalau tadi kita ingin membangun demokrasi yang kuat, yang sehat, yang beradab, maka penegakan hukumnya harus clear, harus adil, harus jelas. Nah di kita tidak. Siapa yang oposisi dicari-cari kesalahannya. Maka politik itu hari ini semua partai pasti gabung dengan pemerintah karena takut. Jadi bahkan sekarang kalau kata Kang Ujang, institusi pengadilan dan kehakiman yang harusnya bisa menjadi penengah dan rujukan keadilan itu nggak terlalu bisa diandalkan lagi menurut Ya Anda, bagi saya, misalkan kasus Pina, bagaimana orang yang salah jadi tidak, yang tidak salah jadi salah? Itu kan pengadilan. Ini menandakan bahwa, mohon maaf tadi saya katakan lembaga pengadilan kita harus banyak kita kritisi, harus bisa kita awasi. Kalau tidak, mohon maaf akan menjalar kepada persoalan-persoalan lain. Nah saya melihat hari ini kita punya momentum nih, katakanlah presidennya akan baru. Saya pernah melihat pidato Pak Prabowo mengatakan pemerintahnya tidak akan korupsi. Nah satu poin yang saya sampaikan kritik saya kepada pemerintah yang baru nanti ke Pak Prabowo, saya bilang kalau itu dilakukan maka seluruh segenap kekuasaan atau yang megang kendali kekuasaan maka adalah orang-orang yang baik, yang berintegritas. Agar hukum tidak dipermainkan. Saya Bang Budi, Bang Ari ya, saya banyak kenal dengan para menteri lah, mengatakan kita ini katanya susah. Di satu sisi kita suruh kerja, tapi ada celah juga untuk korupsi katanya kan. Lalu suatu saat kita akan disandra. Nah, misalkan kenapa dua menteri dari Nasdem? Apakah ini misalkan, itu ada korupsinya? Iya. Tapi itu kan dampak dari imbas politik, dukung-mendukung. Kompetisinya brutal. Nah ini yang saya sebut hukum menjadi instrumen dalam konteks untuk kriminalisasi terhadap orang lain. Dan itu kan dinyatakan oleh sekarang Pak Hasto yang memutar rekaman Pak Presiden, bayangkan. Jadi saya melihat inilah yang sebenarnya membuat pengadilan menjadi rusak. Lalu tatanan hukum menjadi rusak. Semua menjadi rusak. Okay. Nah, saya ingin mengatakan menggarisbawahi. Nah, kalau tadi demokrasi, pemerintahan, kemasyarakatan kita kelola, kita bangun, kita rancang bangun. Tetapi kalau hukumnya tidak kita perbaiki, tidak akan pernah ini bisa membangun demokrasi yang berkeadaban. Jadi hukum menjadi
poin penting ya dari 3 poin yang yang akan saya sampaikan. Kedua, soal kemiskinan, yang ketiga soal kebodohan. Nah, kita ini masih miskin. Buktinya apa? Banyak yang terima bansos, BLT. Kita ini mohon maaf masih tertinggal dalam konteks pendidikan masyarakat. Rata-rata low material pendidikan masyarakat kita belum lulus SMP. Bisa dicek di Badan Pusat Statistik. Oleh karena ini, ketiga hal ini kalau menurut saya dalam konteks membangun tadi ya demokrasi yang sehat, pemerintahan yang kuat, ini tidak akan ada hanya ilusi dan hanya omong kosong kalau tadi hukum, pendidikan, dan ekonomi masyarakatnya masih tertinggal. Makanya kita politiknya muter-muter di situ aja. Saya ingin mengatakan juga bahwa sejatinya kalau kita cinta pada bangsa ini, hukumlah yang harus ditegakkan. Biar nanti politik yang ikut. Bang Budi tadi katakan betul, hukum produk politik. Yes. Tetapi mestinya tadi ketika sudah menjadi keputusan, menjadi kebijakan pemerintah atau kebijakan negara, maka ini harus ditaati. Nah, kenapa sekarang ada krisis konstitusional? Kalau saya anggap krisis konstitusional, MK memutuskan, lalu DPR ingin membatalkan. Logika mana gitu DPR bisa membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi? Tidak ada. Prof Chandra juga mungkin tidak akan membenarkan apa yang dilakukan oleh DPR itu, walaupun memang secara kewenangan DPR berhak untuk merevisi undang-undang. Tetapi kenapa undang-undangnya hanya menguntungkan tadi Kaisang soal usia, lalu menjegal PDIP misalkan soal usungan karena tidak bisa mengusung. Oleh karena itu saya melihat kita ingin membangun bangsa melalui total politik ini ya dengan cara kita mengingatkan pada penyelenggara negara bahwa hukum adalah fondasi untuk membangun bangsa, begitu. Oke, ini clear sekali Ri ya. Mantap. Kita ke Bang Damen yang sehari-hari di level praktisi nih. Tadi Kang Ujang bisa kasih highlight yang menarik. Cuacanya gitu bahwa institusi hukum dan peradilan itu justru jadi instrumen atau alat orang yang punya kekuasaan, punya uang untuk berlaku sewenang-wenang dan bahkan jadi alat sandra menyandra gitu. Anda di keadaan real lapangannya gimana Bang Damian melihatnya? Ya, memang itu salah satu hal yang memang kita alami ya selaku praktisi ya. Banyak hal-hal yang memang secara aturan kita jelas ya. Banyak yang sudah diatur secara jelas, namun implementasinya ini yang sangat jauh dari harapan ya. Nah, seperti yang memang contoh case yang kebetulan saya alami sendiri sebagai kuasa hukum, di mana saya mewakili ibu dan anak warga negara Singapura yang pasca meninggalnya suami dan ayah dari anak ini malah tiba-tiba dituntut ibu dan anak ini untuk membayar utang atas perjanjian yang mereka sama sekali tidak tahu ya, karena dibuat oleh mertua dari Ibu Rosita ya, klien saya Ibu Rosita, dan kakek dari Pak Eri sendiri ya. Jadi mungkin saya coba jelaskan secara umum, intinya bahwa klien saya ini ibu dan anak ini adalah ahli waris dari yang namanya Pak Eka almarhum yang meninggal tahun 2022 kemarin. Nah, pasca meninggalnya almarhum ini baru tiba-tiba om dan tante dari Pak Eri ini tiba-tiba menyodorkan akta pemberian bonus ya, akta pemberian bonus nomor 78 tahun 1998 yang ditandatangani oleh almarhum Pak Syarnobi. Ya, kita tahu Pak Syarnobi ini beliau juga mantan ketua PSSI dulu, mungkin kalau Pak kita tahu. Nah, beliau dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham 99% di PT Kramayuda itu sepakat untuk memberikan bonus kepada 4 orang pihak kedua di perjanjian. 3 diantaranya adalah saudaranya sendiri, ya, sedangkan 1 adalah temannya. Nah, yang menjadi menarik adalah dalam kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas itu memberikan bonus itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan oleh kesejahteraan 4 orang ini.
Nah, dengan berbagai term condition yang nanti kita bisa kaji lebih dalam, tapi beliau Pak Sarnobi sendiri sudah meninggal dari tahun 2001, terus kemudian kepemilikan saham ini dilanjutkan oleh almarhum Pak Eka yang meninggal tahun 2022 kemarin. Putranya, putra tunggal, anak tunggal. Dan kemudian 20 tahun terakhir ini tidak ada pembicaraan tidak ada pembahasan. Ibu dan anak ini sendiri juga tidak pernah mendengar siapapun menuntut terkait dengan Akta 78 ini. Namun kemudian pasca 20 tahun dari tahun 2002 sampai dengan 2022 almarhum Pak Eka meninggal, baru kemudian ahli waris dari 4 orang ini menuntut seolah-olah semasa hidupnya almarhum Pak Eka tidak melaksanakan Akta 78 ini. Nah, kemudian dibawa permasalahan ini ke proses PKPU dan diputus ibu dan anak ini berada dalam PKPU. Ya, ini menurut saya sangat miris ya. PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran itu simpelnya itu tujuan proses PKPU adalah restrukturisasi atau perdamaian. Jadi kalau diputus di dalam putusan pengadilan, status dalam PKPU, terus kemudian lanjut proses verifikasi untuk memastikan berapa nilai utangnya. Setelah nilai utangnya pasti, maka si debiturnya, dalam hal ini ibu dan anak ini, diberikan kesempatan untuk mengajukan namanya proses proposal perdamaian untuk mau membayar dengan cara apa. Kalau benar ada utangnya. Nah, ini namanya disebut dengan proses PKPU. Oke. RDN-nya tuh restrukturisasi. Nah, yang menjadi menarik di perkara ini adalah utang 20 tahun itu dituntut pasca meninggalnya almarhum Pak Eka. 20 tahun ini sejak Pak Sarnobi meninggal? Ya, sejak 2001 sampai dengan 2022. Nah, seolah-olah almarhum Pak Eka ini tidak melaksanakan isi perjanjian yang dibuat oleh bapaknya selama 20 tahun terakhir. Ini kan aneh ya. Ya dalam pandangan umum mungkin kita berpikir ya Pak Ujang, Prof, dan kita semua, ya apa iya kita selama 20 tahun punya tagihan tapi tidak menuntut, tapi menunggu sampai orangnya meninggal baru kemudian dikabulkan. Ya secara dalam pemikiran umum kayaknya agak kurang apa namanya, nggak masuk akal sih sebenarnya. Kenapa harus menunggu gitu loh? Kalau memang apalagi nilai tagihan yang jumlahnya 700 miliar kan, yang digugatan ya, kemudian diputus 700 miliar 700 Bang, miliar. Kemudian diputus PKPU-nya dengan nilai 541. Nah, itu yang kita sesalkan. Apalagi ibu dan anak ini pada saat itu mereka belum peroleh penetapan ahli waris. Terus kemudian warga negara asing yang tidak punya usaha atau profesi di Indonesia, ya tiba-tiba suaminya meninggal, bapaknya meninggal, kemudian disodorkan perjanjian dan dipaksa dalam tanda petik untuk membayar itu melalui proses PKPU. Ini yang menjadi belum masuk ke sebelum kita berbicara tentang apakah ini benar secara hukum, dalam pandangan wajar aja menurut kita sangat tidak layak sekali. Tapi kemudian itu dikabulkan. Ya, itu kira-kira gambaran umum yang memang kita alami ya. Ya, ini yang real hukum, problem hukum yang mungkin bisa menimpa siapa aja ya Bang Demian ya. Tapi di angka putusan itu di angka 541 miliar. Apa yang salah dari angkanya atau keputusannya, atau apa yang menurut Bang Demian itu sangat janggal dari putusan ini sebenarnya? Ya, menurut saya semuanya salah ya. Menurut saya semuanya salah. Kenapa? Dari sisi hukum ini kan proses PKPU maupun pilot. Kalau tadi saya katakan bahwa PKPU itu RDA-nya adalah restrukturisasi, pilot adalah hartanya dijual. Ya. Nah, kondisi saat ini ibu dan anak itu sudah masuk ke pilot per hari ini. Nah, yang menjadi menarik adalah kalau kita bicara tentang undang-undang, mungkin dijelaskan sama Prof, dalam undang-undang kepailitan dan PKPU itu mensyaratkan ya, namanya mekanisme penyelesaian utang melalui proses PKPU dan pilot itu, utangnya itu harus sederhana. Sederhana dalam artian bahwa jatuh temponya sudah pasti, keberadaan utangnya sudah pasti. Nah, itu yang membedakan dengan proses penyelesaian gugatan di peradilan umum. Jadi mekanisme, perlu saya jelaskan bahwa mekanisme penyelesaian utang itu ada beberapa cara. Kalau misalnya utangnya itu
nilainya di bawah 500 juta melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri. Terus kemudian kalau nilai di luar itu yang sifatnya tidak sederhana, penyelesaian melalui gugatan biasa. Nah, kalau pilot dan PKPU ini mencaratkan harus nilai utangnya itu harus sederhana. Nah, dalam kasus ini kita menilai sangat tidak sederhana sekali ya, karena baik dari keberadaan sendiri sangat tidak sederhana, karena di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa pemberian bonus ini diberikan untuk kesejahteraan, ya, kesejahteraan dari 4 orang ini. Yang kedua, pemberian bonus ini diberikan sepanjang almarhum Pak Syarnobi sebagai pihak pertama masih menjadi pemegang saham mayoritas. Ya. Faktanya beliau kan sudah meninggal dari tahun 2001. Iya. Kemudian kepemilikan sahamnya tuh dialihkan ke almarhum Pak Eka. Tentunya dari segi keberadaan perjanjian saja sebenarnya kan sudah tidak berlaku lagi karena udah meninggal beliau. Terus kemudian pemberian bonus ini diberikan tidak wajib diberikan setiap tahun tapi akan diusahakan setiap tahun. Nah, kalimat diusahakan ini kan membuat 20 tahun terakhir ini tahun berapa aja sih yang dibayar, ya kan? Iya. Karena kan tidak wajib tapi diusahakan. Betul. Nah, terus kemudian dari segi perjanjian pun dikatakan bahwa oleh karena ini bonus, ya pemberian ini bonus, sehingga pihak kedua di perjanjian atau 4 orang ini termasuk ahli warisnya dilarang untuk melihat pembukuan, ya, pembukuan perseroan. Nah, kalau memang kalau menurut kita ya, kalau memang itu pemberiannya tujuannya adalah wajib, seharusnya kan mereka tidak usah dalam bentuk bonus tapi dikasih aja 18% saham sehingga jatuhnya dividen kan. Tapi ini kan kalimatnya kan bonus. Nah, ini yang membuat perkara ini semakin tidak sederhana, tapi dan yang paling penting adalah mereka belum dapat penetapan ahli waris pada saat putusan tanggal 7 September tahun lalu. Nah, kenapa menjadi penting penetapan ahli waris ini? Karena untuk menentukan apakah memang sudah benar sah mereka ahli waris apa enggak. Kemudian menerima atau menolak warisan termasuk utang apabila benar itu ada. Nah, step-step ini yang kemudian sangat miris sekali Pak Ujang, Prof, karena itu ditabrak sama sekali, diabaikan sama sekali oleh hakim pemutus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan kemudian menyatakan ibu dan anak ini dalam posisi PKPU. Nah, ini yang menurut kita sangat terlalu sekali dipaksakan ya putusan ini. Ini yang mungkin menjadi gambaran bagaimana citra penegakan hukum khususnya di kepailitan dan PKPU yang terjadi di Indonesia. Mungkin kita dengar, saya berpandangan kalau kita dengar mungkin ada terpidana atau putusan kasus korupsi yang mungkin tuntutannya rendah atau putusannya bebas mungkin udah biasa, tapi ada aspek lain di luar di luar hukum pidana, khususnya aspek private yang bisa menyentuh siapa aja kita semua, karena kan kita mungkin akan menjadi ahli waris juga kan. Nah, ini kan bisa menyentuh siapa aja yang kita sangat sesalkan itu bisa terjadi. Berarti ini ada soal kuat-kuatan juga dalam kasus ini, Bang. Ya, kalau nggak mungkin peradilannya bisa digoyang dong kalau misalnya lawannya bukan orang kuat. Ya, sederhananya begitu. Kalau saya yakin publik bisa, mungkin Mas Ari dan Pak Budi bisa lihat ya, lawan kita siapa ya. Meskipun ini adalah sebagian besar diantaranya om dan anaknya sendiri, tapi itulah yang kita melihat bahwa sayangnya sepertinya ibu dan anak ini merasa bahwa mereka ini dianggap sebagai orang yang warga negara asing yang mungkin tidak punya siapa-siapa, tidak kenal siapa-siapa di Indonesia dibandingkan dengan pihak pemohon PKPU, sehingga mungkin itu yang mungkin diduga dipakai sehingga itu proses perkara ini bisa terjadi dan kemudian itu dikabulkan. Ya. Sebelum ke Prof Chandra untuk menjelaskan ini, tadi Bang Damian menyebutkan soal pilot dan pilot. Nah, ini di mana titik kepailitannya itu, Bang? Yang pertama, yang kedua, apakah betul memang selama ini almarhum Pak Eka juga itu tidak melanjutkan gitu tradisi ayahandanya untuk bisa memberikan tadi bonus atau tanggung jawab yang memang sudah disepakati? Apakah memang nggak ada bantuan dan kontribusi seperti itu, Bang, selama ini?
soal pertama Pak Elit dan apakah Pak Eka itu memang juga selama ini, makanya kenapa yang 20 tahun kan Ya. piutangnya gitu, utangnya. Ya, memang ibu dan anak ini yang menjadi menarik di kasus ini adalah ibu dan anak ini mereka lebih banyak menghabiskan waktu di Singapura, ya. Mereka habiskan waktu di Singapura, bahkan Pak Eri sendiri itu ketika bapaknya meninggal di tahun 2022 itu beliau baru baru lulus kuliah di London. Ya, sedangkan Bu Rosita sendiri itu lebih banyak menghabiskan waktu di Singapura. Jadi memang kalau ditanya bahwa perjanjian ini sebenarnya pelaksanaannya seperti apa, bahkan benar ada apa enggak, mereka justru malah bertanya-tanya sendiri sampai saat ini. Karena mereka sendiri tidak tahu, tidak pernah diceritakan ya, tentang adanya utang atau perjanjian atau apa. Dan selama ini Pak Eri sendiri dan Ibu Rosita ini selalu hubungannya baik-baik aja, karena sepengetahuan mereka almarhum Pak Eka ini selalu memperhatikan, yang bisa dinilai adalah almarhum Pak Eka tuh selalu memperhatikan kesejahteraan mereka. Misalnya mereka ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri bareng, terus ada sakit apa diperhatikan. Jadi ibu dan anak ini dalam posisi nggak tahu sama sekali nih. Itu yang menjadi persoalan. Tapi kemudian dipaksa untuk, dalam tanda petik dipaksa untuk bertanggung jawab dan mengakui. Nah ini yang miris. Tuh. Oke, kita ke Prof Chandra. Prof, gimana melihat situasi ini nih yang agak lucu sebagai orang awam seperti saya gitu Prof ya. Ini ada klausul pemberian bonus untuk kesejahteraan pihak kedua dan harus dilakukan secara terus-terus dan diwariskan juga ke ahli-ahli warisnya gitu. Prof Chandra ada perspektif tentang terima kasus yang kasih. dialami Bang Demian. Ini tadi sudah panjang lebar juga dijelaskan ya. Artinya gini, kalau memang ini kan sebenarnya itikat baik ya. Kalau saya lihat ini kan nggak seperti karyawan mereka, tetapi saudara yang ataupun teman yang diberikan bonus gitu ya. Beda dengan misalnya bonus karena dia berprestasi berdasarkan tenaga kerja gitu ya. Ini enggak, ini karena karena itikat baik dari pemilik ini. Ya, kemudian tapi dituangkan di dalam akta gitu kan. Nah, kalau saya lihat kan sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi kan ada akta ya, tentu akta akan dipegang gitu ya. Tetapi kan ada klausula atau pasal-pasal yang memang menihilkan juga gitu ya. Tadi yang sudah disebutkan adanya ini masalah misalnya masalah bonus itu nanti diusahakan misalnya seperti itu kan, tidak wajib gitu ya. Kemudian juga yang lainnya ya. Nah ini kan seperti dalam hukum kan ada pacta sunt servanda dibilang katanya, peganglah janjimu. Nah pegang janjimu tentu kita ya memang ada itikat baik, tetapi kan juga pegang janjimu tidak hanya yang untuk kita aja. Kan berpikirnya ke situ, ada juga kewajibannya. Ataupun ada hal lain yang bisa dikesampingkan gitu. Nah ini seperti misalnya kayak tadi disebutkan bahwa dia kan orang asing. Nggak bisa gitu aja terus mentang-mentang ada waris gitu ya. Waris itu kan untuk warga negara Indonesia yang tentu utang itu jatuh ke ke anaknya dan istrinya gitu ya. Tetapi kan kalau warga negara asing dia tentu harus melalui suatu mekanisme dulu untuk bisa menerima warisan tersebut. Kemudian juga ada hal lainnya misalnya dalam hal pembagiannya. Kan nggak bisa sembarangan pembagian itu. Jadi kalau saya baca di perjanjiannya adalah laba bersihnya yang akan dibagikan nanti 18% itu. Nah kalau laba bersih kan berarti setelah penjualan dikurangin operasional, laba kotor dikurangin pajak, laba bersih. Nah ini sebenarnya kan milik dari pemegang saham. Ya pemegang saham tapi dikurangin dengan bonus tentu. Nah ini kan harus ada RUPS. Rapat umum pemegang saham. Berapa jumlahnya kan 18% bukan sesuatu yang fix ya, bukan jumlah tertentu. Artinya misalnya
1 miliar, 2 miliar, kan ada jumlah tertentu. Ini kan 18% bisa jadi nanti labanya dapatnya berapa, tergantung dari dapat labanya. Nah ini kan bisa dilihat bahwa selama RUPS itu berlaku, selama itu harus ada RUPS tentunya. Nah sementara orang asing kan nggak boleh, nggak bisa melakukan. Dan kebetulan juga saya baca mereka memang belum pernah ikut mengadakan RUPS untuk itu, untuk pembagiannya. Bagaimana menentukan jumlahnya, gitu ya. Nah menentukan jumlah. Sementara di kepailitan ini, di kepailitan kan yang jelas bahwa jumlahnya tertentu, ya kan? Utang itu jumlahnya tertentu di dalam kepailitan. Jadi harus, nggak mungkin jumlahnya 18% misalnya. Ya nggak mungkin, harus ditentukan. Nah ketentuan ini harus berdasarkan rapat umum pemegang saham, menentukan berapa sih jumlahnya yang akan dibagikan gitu. Sama juga kayak dia membagikan dividen gitu. Nah ini kan hal-hal yang harus diperhatikan juga di dalam perjanjian tersebut gitu. Yang bisa dianggap utang itu seperti apa sih Prof? Dan apa yang bisa diwariskan dan apa yang nggak bisa diwariskan sebenarnya dalam sebuah mekanisme hukum? Utang itu adalah di mana kan ada timbal balik value ya. Misalnya saya meminjam uang ke bank gitu ya, minjam uang ke bank, kemudian saya dengan suatu jaminan atau dengan apapun bentuknya, nanti kan itu yang akan dieksekusi. Jadi ada nilai yang memang utang itu di mana debitur itu berhutang kepada kreditur. Makanya di dalam kepailitan itu dikatakan ada 2 kreditur minimal, yang satu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah itu sederhananya, dikatakan sederhana itu ya sama kayak kita misalnya melanggar lampu merah, ya kita ngajuin ke pengadilan, tentu pengadilan yang sederhana, ya tanpa pembuktian yang rumit. Tetapi ini saya lihat sih pembuktiannya rumit ya. Dan ini juga harus ada pembuktian alat bukti yang cukup kompleks gitu. Itu kenapa bisa ke arah situ tuh Prof? Berarti? Maksudnya putusannya? Ya pembuktian jadi kompleks, harusnya sederhana tadi kata Prof. Ya ini kembali lagi saya kebetulan kan juga sebagai konsultan dulu ya di Bappenas untuk pengadilan niaga need assessment, di mana dulu kan karena krisis moneter ya, krisis perbankan di mana yang namanya investor asing maunya dipercepat lah proses. Kalau lewat pengadilan kan agak lama ya prosesnya. Makanya disebut sederhana itu untuk bisa memproses, investor maunya memproses lebih cepat lah. Makanya itu dibentuklah pailitan tersebut gitu. Oke. Ya. Dalam kasus ini harusnya sederhana tadi Bro. Harusnya sederhana. Tapi kenapa nggak jadi sederhana? Iya. Karena ya itu kembali lagi, memang ada hal seperti yang tadi saya katakan, ada 2 kreditur, yang satu telah jatuh tempo dan dapat ditagih gitu ya. Nah masalahnya sekarang dari yang namanya hakim seharusnya menolak. Ya harusnya menolak, kenapa? Karena tidak sesuai. Ya kan, ini kan bukan sesuatu yang, ini bonus yang bukan yang sifatnya non gaji gitu ya. Kalau di dalam ketentuan undang-undang kan ada non gaji. Meskipun wajib, sama-sama wajib. Wajib karena wajibnya yang satu karena undang-undang, ya. Yang satu karena perjanjian. Akta perjanjian tadi. Akta perjanjian karena itikat baik aja. Oh saya mau ngasih karena ada beberapa juga klien saya juga gitu ya. Yang mau memberikan bonus demikian. Tapi gitu. sejatinya sebenarnya itu opsional ya Prof. Opsional. Ya? Kalau bicara bonus atau kan bonus kan sama kayak donasi semacam itu ya Bang ya. Betul. Iya sekali. Karena ini nggak ada hubungan, dia hubungan kerja dengan agreement hubungan kerja gitu nggak ada. Nah, ini lebih bersifat saya mau ngasih lah saudara saya nih sama teman yang baik udah bantuin gitu. Ya kalau kata Bang Damia tadi pertimbangannya soal kesejahteraan. Nah untuk menaikkan kesejahteraan betul. ini kan Bang. Itu Benar juga. yang sebenarnya intinya. Teori-teori psikologi ini benar juga berarti Prof.
Ya. Kalau orang udah ngasih 3 kali, yang keempat harus jadi kewajiban. Nah, itu. Atau dianggap Iya, kewajiban. dianggap kewajiban gitu. Iya, iya. Jadi Iya. kebiasaan. Iya. Betul-betul. Nah, Iya. mau kembali ke Bang Demene lagi Riri. Ini menarik Bang. Artinya kan sebenarnya ahli waris terakhir itu Ibu Rosita diwajibkan untuk membayar sekitar 541 miliar ya Bang lewat putusan pengadilan ya. Betul. Nah, ini ada juga saya membaca juga Bang, ada putusan hakim pengawas itu angkanya di 132 miliar gitu Bang, kewajiban ahli waris dan katanya sebenarnya ahli waris sudah ya oke lah kita bisa lah memenuhi itu gitu. Tapi apa yang bikin ini jadi dispute lagi itu Bang? Ya. Boleh Nah, diceritain nggak Bang? Betul betul. Ini menjadi menarik nih. Jadi pasca putusan PKPU, kemudian kan lanjut nih yang namanya proses verifikasi. Nah, ternyata dalam proses verifikasi kita menolak utang. Kita jelas menolak utang dengan segala alasan yang tadi. Menurut kita tidak ada utang awalnya ya. Terus kemudian hakim pengawas itu memutus bahwa menolak tagihan. Jadi sebelum sampai ke proses itu kita menolak tagihan, terus dari kreditur atau pemohon PKPU ini tetap bertahan dengan 541 dari kreditur bertahan dengan nilai awal 700 miliar. Ya. Dari sisi pengurus itu pihak yang diangkat, profesi yang diangkat untuk mengurus proses kepailitan ini, itu bertahan dengan 541 miliar. Jadi ada 3 pihak di sini nih. Kita menolak, terus kreditur atau pemohon PKPU ini 700, terus kemudian pengurus ini nilainya bertahan di 541 sesuai putusan. Nah, dari mekanisme hukum dalam hal adanya perselisihan ini dalam proses PKPU setelah pasca putusan PKPU, maka hakim pengawas lah yang harus menetapkan berapa nilainya. Nah, hakim pengawas awalnya menolak tagihan. Menolak penetapan. Ini penetapan pertama ya. Itu menolak tagihan di bulan Desember. Karena Alasannya bahwa ibu dan anak ini tidak pernah menandatangani perjanjian ini. Terus kemudian yang namanya laba bersih ya, perhitungan laba bersih harus dibuktikan dalam laporan keuangan. Sedangkan tidak ada laporan keuangan yang diajukan untuk membuktikan bahwa benar ini nilai laba bersihnya sebesar ini. Nah, itulah kenapa hakim pengawas menolak tagihan. Seharusnya final di situ. Ini kejanggalan berikutnya. Seharusnya final di situ tapi dipaksakan banding terhadap penetapan hakim pengawas itu. Nah, akhirnya hakim pemutus ini malah mengabulkan banding itu dan membatalkan penetapan hakim pengawas ini. Ini menjadi sangat kacau lagi karena penetapan yang seharusnya final dibatalkan oleh hakim pemutus, terus kemudian disuruh lanjutkan proses PKPU-nya. Nah, yang menariknya pasca putusan hakim pemutus yang memerintahkan proses PKPU dilanjutkan di bulan Januari kemarin, akhirnya ibu dan anak ini barulah mengurus penetapan ahli waris. Kenapa? Karena mereka harus mereka sangat meyakini bahwa selama masa hidupnya ini almarhum Pak Eka ini maksudnya memperhatikan kesejahteraan dari para kreditur ini. Akhirnya pasca diurus penetapan ahli waris, mereka kemudian ke namanya Bank Bukopin. Nah, ternyata ditemukan fakta bahwa selama 12 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 ada aliran dana ke sebagian besar para kreditur ini dari rekening pribadi almarhum Pak Eka sebesar 232 miliar. Nah, di titik itu kita merasa berarti bahwa putusan hakim menyatakan 541 miliar ini nggak benar dong. Ya, akhirnya kita mintalah dirubah. Jangan dong 541 ini nggak benar, ini harus dirubah. karena ada fakta ada aliran dana 200-an miliar tadi Bang ya. 232 miliar selama 12 tahun terakhir Ya, ya. dari rekening pribadi almarhum ke sebagian besar dari para kreditur ini atau pemohon PKPU ini. Nah, di titik itu si pengurus ini tidak mau melaksanakan. Pengurus pihak independen yang diangkat itu tidak, kalau di dalam kepalitan disebut kurator. Mereka tidak mau melaksanakan. Mereka bertahan dengan 541. Akhirnya balik lagi hakim pengawas harus bersikap lagi. Nah, sikap hakim pengawas di proses kedua ini akhirnya menetapkan nilai tagihan 132 miliar. Oke. Nah, di titik itu kita merasa ibu dan anak ini udah merasa lelah dan sebagainya. Akhirnya kita terpaksa lah menyatakan mau membayar itu. Kita tunduk lah. Karena salah satu syarat untuk PKPU dicabut diantaranya adalah ada kemampuan mau membayar. Jadi
kalau ditanya apakah 132 miliar itu kita bayar karena kita keikhlasan, sebenarnya ibu dan anak ini dalam posisi terpaksa karena dia harus keluar. Ada perusahaan yang harus diurus, ya hidup harus terus berjalan. Sehingga dia terpaksa menyatakan untuk oke, kita mau bayar 132 miliar itu. Nah, kita awalnya berpikir bahwa oke, karena sudah terpenuhi ada duit di rekening almarhum yang nilainya melebihi dari 132 miliar itu, sehingga menurut kita syarat pencabutan PKPU sesuai pasal 259 sudah terpenuhi. Nah, itu di bulan Mei kemarin. Kita kaget ketika di tanggal 31 Mei bukannya hakim pemutus itu mencabut PKPU, malah kita dipilotkan. Itu mirisnya, padahal kita udah mau bayar nih. Jadi nunggu dari jam 3 sampai jam 11 malam, ya, jam 11 malam kita kaget, dibacakan kita dalam pilot. Tidak ada menyangka sama sekali ibu dan anak ini bahwa Konsekuensi dari dinyatakan pilot apa, Bang? seluruh harta pasti akan dijual termasuk saham PT Kramayuda, ya. Nah, itu yang menjadi miris. Nah, yang menariknya adalah itu alasan kita dipilotkan menurut pertimbangan putusan itu adalah karena masih ada perselisihan tagihan di mana pengurus masih bertahan dengan 541. Sedangkan tidak mau tunduk pada penetapan hakim pengawas, padahal penetapan hakim pengawas itu seharusnya final, semuanya harus tunduk. Nah, itu alasan kenapa kita berada dalam diputus pilot. Dan seharusnya yang kejanggalan yang kedua dari putusan itu adalah seharusnya putusan pilot itu seorang yang berada dalam status PKPU itu menjadi pilot kalau 270 hari terlewati dan tidak ada perdamaian. Nah, ini putusannya tuh di tanggal 31 Mei itu jam 11 malam itu di hari Jumat, dan itu di hari ke-268. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Kepailitan pasal 1 angka 9 itu juga udah ngomong dalam hal berakhirnya hari itu di hari Sabtu atau Minggu, maka berlakunya itu hari berikutnya, hari kerja berikutnya. Artinya bahwa seharusnya hari Senin, ya 270 hari itu berakhir di hari Senin. Tapi hakim pemutus menyatakan bahwa enggak, karena 270 hari itu berakhir di hari Minggu sehingga seperti dimajukan. Padahal secara hukum seharusnya itu di hari berikutnya. Nah, ini yang terkesan sangat sekali dipaksakan. Nah, kita kaget, kita dipilotkan, tapi menariknya, ya, yang menjadi menarik adalah ada dissenting opinion. Jadi bukan hanya di Mahkamah Konstitusi ini yang ada dissenting opinion, tapi di hakim di Pengadilan Niaga di perkara kita ada dissenting opinion dari hakim anggota 2 yang menyatakan bahwa seharusnya dari awal perkara ini udah salah. Nah, hakim anggota 2 ini adalah hakim yang baru diangkat di bulan Desember tahun lalu menggantikan ketua majelis dari hakim pemutus yang kita di PKPU, ya. Jadi menurut kita ini sangat objektif sekali nih karena dia baru menggantikan hakim yang sebelumnya. Nah, pendapat dia dissenting opinion menyatakan bahwa perkara ini salah sejak awal karena seharusnya tidak ada yang namanya PKPU ahli waris. Yang ada adalah kepailitan harta peninggalan. Jadi kalau dengan meninggalnya seseorang, maka apabila utang, maka mekanismenya adalah kepailitan harta peninggalan. Jadi bukan orang yang dipilotkan ahli warisnya, tapi hartanya, harta pewarisnya yang diambil. Nah, ini salah, udah diambil mekanisme PKPU ahli waris ini udah salah karena nggak ada dasar hukumnya. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah bahwa penetapan hakim pengawas 132 miliar itu final. Dan yang kedua ada kemampuan membayar dibuktikan dari rekening almarhum Pak Eka di saldonya itu nilainya melebihi 132 miliar yang ditetapkan hakim pengawas. Sehingga seharusnya PKPU ini dicabut. Nah, tapi kemudian ya karena dia kalah suara, ya makanya kalah suara dari 2 hakim ketua majelis dan anggota 1 sehingga ya terpaksa kita dipilotkan putusan tanggal 31 Mei ini yang sangat miris sekali karena sangat terlalu dipaksakan sekali. Itu. Meskipun keluarga ahli waris sudah menyanggupi untuk membayar 132 tadi dan terbukti sudah ada nih saldonya transfer selama ini gitu dari almarhum ayahandanya kan. Betul. Menarik. Prof Chandra mau nanggapi dulu sebelum kita ke Kang Ujang. Ya, ini kan masalahnya adalah dia investor, maksudnya dia warga negara asing ya. Nah ini kan kesulitannya kan kita kalau masuk ke wilayah, kita sistem hukumnya menganut asas teritorial.
Jadi kita hanya harta yang ada di dalam wilayah kita sendiri gitu ya. Kalau di luar tentu masuk ke dalam sistem negara lain gitu ya. Nah ini kalau saya lihat kok dia masuk ke dalam tadi berarti hakim yang kedua tadi ya itu udah benar dia sebenarnya ya karena dia pure kan awal melihat ya nggak bisa melampaui apa yang sudah diturunkan gitu ya artinya yang namanya harta turunan warisan itu ya udah sebesar itu. Saham yang ada yang diturunkan ke anak yaitu sebatas itu. Juga kan sesuai dengan liability dari perusahaan atau corporate veil dibilang ya. Kalau di dalam undang-undang PT ada yang namanya corporate veil. Ya udah sebatas yang ada di luar itu aja gitu ya. Yang maksudnya yang diserahkan ke yang ada di dalam perusahaan. Nggak bisa lebih gitu kalau di dalam undang-undang PT kita. Nah ini kok bisa ada gitu. Di dalam di dalam ini juga kan demikian ya. Di dalam kepailitan juga demikian. Arti harta yang ada di dalam neraca aja yang akan dibagikan nantinya. Ya, baik itu dalam akan ada tingkatannya kan nantinya. Ada yang karena punya jaminan, ada yang nggak punya jaminan gitu ya. Nah, ini ya harus cukup gitu yang ada di dalam aset itu nggak boleh dimintakan lebih lagi gitu. Nah, ini kan masalah bonus kita kan juga belum ada hitung-hitungannya. 18% tuh dari mana? Berapa nilainya gitu? 18% dari pembagian yang ada tapi kan belum ada RUPS, belum ada nilai yang pasnya gitu. Yang pastinya berapa yang dia harus dapat gitu. Nah, ini kan agak kacau juga saya bilang. Kalau mau kata Bang Damian mending dikasih saham aja sih 18%, 18% jadi pembagiannya udah, jelas. Iya. Karena Prof tadi katakan ini kan donasi, hitungannya donasi juga ya Prof. Donasi. Iya demikian. Oke. Ya itu kenapa gak dikasih saham aja menurut Prof kenapa? Saya pengen tahu juga. Boleh dikasih saham aja boleh kan. Iya. Kenapa enggak gitu kan? Nah, itu akhirnya nggak usah sampai ke pengadilan, hak kewajiban aja kan kalau saham ini kan. Betul. Bagian dividen. Harusnya begitu. Tetapi kan hakimnya memutus beda lagi kan. Itu gimana reasoning hakimnya kan? Reasoning hakimnya. Tapi kok saya nggak tahu. Masuk akal nggak menurut Prof reasoning hakim? Nggak masuk akal. Seharusnya kan sudah selesai tadi ya. Yang saya bilang tadi udah ada itikat baik membayar berapa tadi 132. Iya. Ya kan ini kan itikat baik loh. Betul. Dan selama 12 tahun udah ada 200-an miliar yang ditransfer itu Prof. Iya. Artinya nggak boncos-boncos amat gitu Nggak maksudnya. boncos. Iya. Iya. Ini ada 130 yang sebenarnya bukan kewajiban dia mau memberikan gitu. Gitu. Ya, Kang Ujang, ini melihat kasus begini nih, ya kan dari perspektif politik gimana nih Kang? Apakah putusan pengadilan itu ini kadang-kadang nggak masuk akal gitu, gimana Kang? Iya Bang, saya kan dulu kenal dengan banyak hakim, bahkan sekarang juga ada senior saya jadi hakim juga. Bahkan mohon maaf saya tidak menuduh siapa-siapa ya. Hakim saya bilang, "Bang, dari mana?" Lagi main golf saya bilang, "Bang, hati-hati," saya bilang, "jangan bawa amplop coklat," saya bilang kan. Artinya saya menyinggung-nyinggung tuh yang begitu itu. Ya, Anda ini kenal sama banyak hakim begitu. bukan Markus tapi kan? Dan saya satu lagi, ada ternyata teman saya juga yang jadi Markus di mahkamah agung. Dan sempat ada di media online disebutkan namanya lagi, saya bilang. Saya bilang ini mengerikan, artinya saya meyakini kenapa tadi kita demokrasinya nggak sehat, sistem hukum juga tidak sehat, ya kan? Maka tadi berlaku bahwa memang mohon maaf ya pribadi-pribadinya gitu ya, penegak hukumnya itu ya memang kalau menurut hemat saya ya tidak sehat. Jadi saya meyakini gini, kenapa ini pola ini terjadi ya? Pertama bisa jadi bahwa kita sudah rusak. Saya pernah diskusi dengan salah satu hakim senior saya. Bagaimana katanya ini kan banyak kamar-kamar tuh. Ya kan ada kamar perdata, kamar pidana gitu ya. Begini, ada satu hakim jujur, hakim pidana maupun perdata. Lah kalau kamar-kamar yang lainnya hakim yang gak jujur gimana? Nah di kita ini mohon maaf ya, karena ini fakta dan buktinya mohon maaf masyarakat juga sudah mengatakan banyak mafia hukum gitu, mafia pengadilan. Jangan-jangan gitu kalau saya kan jangan-jangan di situ juga ada gitu. Jangan-jangan saya bilang, jangan-jangan karena memang
semuanya kan terasa. Terasa ini Indonesia itu kenapa tidak maju-maju tadi saya katakan di awal, hukumnya. Nah, pengadilannya juga kenapa selalu ribet, rumit gitu kan? Ya tadi oknumnya. Tetapi di kita ini terlalu banyak oknum. Kalau oknumnya 1, 2 oke lah. Nah saya katakan tadi kamar-kamar ini sebenarnya kalau diisi oleh hakim-hakim yang sehat, gitu ya, yang berintegritas, semuanya kan saya rasa tidak akan bermasalah itu kasus-kasus, termasuk terkonteks kepailatan ini. Kalau hakimnya tadi berintegritas, dulu masuknya misalkan tidak nyuap gitu ya, tesnya juga objektif, itu akan bagus bangsa ini. Saya meyakini dengan teori sistem misalkan, kalau dia masuk, berproses, maka outputnya bagus. Nah di kita ini jangan-jangan gitu, jangan-jangan gitu dulu juga pas inputnya gitu ya, nggak bagus juga. Sehingga ini seperti lingkaran setan. Jadi di politiknya kita kacau, di hukumnya juga bermasalah. Mohon maaf, kita sebagai bangsa lalu kita di mana kekuatan kita? Kan itu penting. Nah itulah itu kan. Oleh karena itu kita Kang Ujang aja nanya hari udah ini balik, ya. di Total Politik kita ingin mengatakan kepada anak bangsa gitu bahwa ini ada problem kebangsaan yang namanya apa? Persoalan hukum yang terkadang dimainkan oleh pihak tertentu ya kan untuk menguntungkan pihak tertentu itu pula. Nah nggak mungkin gini ada komisi kejaksaan. Ya kan ada gitu, lalu ada KY, ya sebenarnya kalau hakimnya benar semuanya nggak bakal tuh ada lembaga-lembaga itu. Kalau hakimnya berintegritas jujur nggak bakal itu, nggak ada hakim ada yang ngawasin, nggak mungkin. Oleh karena itu saya meyakini bahwa sistem peradilan kita ini tanda petik ya banyak mafianya. Saya menduga itu sehingga tadi demokrasi tidak maju, hukumnya tebang pilih, memihak. Dan ini menjadi problem kebangsaan bagi kita semua. Nah Kang, ini kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan agak konsisten ya kalau kita bicara ekonomi kan, ingin menarik investasi, Indonesia ini aman untuk para investor, ya iklim bisnisnya kita juga pengennya bagus, sehat gitu kan. Presiden PT Kramayuda ini bisa menimbulkan image apa menurut Kang Ujang? Ya tidak bagus bagi pemerintah. Tidak bagus. Maksudnya gini, mestinya ini pemerintah yang dia katakan walaupun memang dia berbeda rumpun ya, dia rumpun yudikatif, rumpun juga. Tetapi tadi mereka itu kan ASN, punya tanggung jawab dalam konteks kenegaraan. Kalau saya begini, kita kan akademisi ya, Pak Prof Chandra ya, Bang Damian, bahwa ya kita memang harus objektif dalam mengatakan itu. Tetapi dalam konteks tadi kita soal hakim ini, bagi saya apa dampaknya terhadap pemerintah? Ya pemerintahnya dianggap gitu oleh publik, wah ini diisi oleh mohon maaf hakim-hakim yang tidak benar. Bahwa sistem peradilan kita menjadi rusak. Sehingga ini adalah menjadi citra bagi Pak Jokowi tidak bagus di mata publik. Ini yang kita khawatirkan. Padahal tadi Pak Jokowi ketika kampanye pengen memberantas korupsi, memberantas mafia hukum. Tapi faktanya mana? Oleh karena itu kasus ini mestinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa tadi ada warga negara asing, lalu juga di situ ada proses dipilotkan yang mestinya tidak, kan menjadi problem. Loh di kita ini yang mestinya mudah diperumit. Ini yang menjadi persoalan bangsa juga tadi. Nah, sistem birokrasi kita ini kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini problem bagi saya kalau masyarakat ini mah biasa Kang. Tapi bagi saya problem kebangsaan. Problem kenegaraan kalau saya mengatakan ya iyalah semuanya di birokrasi begitu. Nah ini menjadi persoalan Pak bagi saya. Kang Ujang ini mengacu ke pertanyaan Budi lagi nih. Ini kan kita dalam konteks membangun IKN gitu, ada obsesi-obsesi pemerintah untuk mendatangkan banyak investor asing gitu kan. KEK dan obsesi mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Ketika ada orang warga negara asing apalagi di Singapura tadi ya Bang, itu kan salah satu investor terbesar di Indonesia, Singapura. Nah kan yang membawa uang banyak ke sini gitu, membuka lapangan pekerjaan banyak gitu ya. Ini akan berdampak jadi beban nggak untuk pemerintahan selanjutnya? Misalnya kasus-kasus semacam ini gitu yang akan nanti akan berdampak kepada target-target pemerintahan ke depan, kira-kira akan menimbulkan persepsi negatif itu enggak? Ya pasti Bang, kan begini.
investor itu dia menanamkan uangnya pasti dengan keinginan untung. Saya kemarin sebulan lalu ke Taiwan. Kebetulan cerita aja dulu ya. Kirain sebulan lalu bikin buka warung Madura. Aku pikir. Itu pengamat yang lain. Iya, beda. Gak apa-apa, bagus dong. Betul. bisnisnya. Itu Dia punya bagiannya nama- Adi Praitno. Oh iya, itu jangan. ya. Adi Pray punya 60 Dan biji itu ya, bagus Pak. dong, Iya. ya kan itu bisnis yang. Dia oligarki Sehat. warung Madura kalau Adi Praitno ya. Lanjut. Itu- Rika. Nah, saya ke kampus, ke perusahaan-perusahaan besar di sana. Ya mereka ingin berinvestasi ke Indonesia. Mengatakan, tapi sekarang tidak pernah juga melakukan investasi. Karena ada rasa gitu ya, bahwa ada persoalan di situ gitu. Nah apalagi kalau ini kasus tadi ada warga negara asing lalu dimainkan gitu ya oleh pihak pengadilan katakanlah begitu. Ini kan menjadi persoalan, ini menjadi citra buruk bagi pemerintah. Nah kenapa misalkan IKN sampai sekarang belum ada investornya? Kan belum ada nggak? Ada Bang Mana? Ara. Bang Ara. Ya itu dalam negeri. Nah maksud saya investor dalam negeri ada. Tapi investor asingnya mana? Sampai hari ini. Ya, nanti Baru Bang Ara mau bawa investor asing katanya. katanya baru A, baru bilang B, baru C. Faktanya udah berapa tahun Pak Jokowi? Kalau Bang Ara mau dikerjain, dia kerjain balik orang kan. Apa kau? Kau lihat Instagram Abang enggak? Nah, artinya saya ingin mengatakan faktanya sampai hari ini belum ada investor asing itu. Nah, kasus ini menjadi cerminan ya kan kalau ini tidak diselesaikan gitu kan. Kalau ini ada mafia pengadilan di situ, ya investor asing juga akan menjadi catatan terkait dengan persoalan masalah investasi di Indonesia. Saya rasa kita harus perbaiki bersama persoalan ini. Ya, Prof Chandra ini untuk penutup kita ini mengenai image penegakan hukum, image ease of doing business lah macam-macam, pertumbuhan ekonomi target 8%, macam-macam ini jadi bisa gagal nih, jauh panggang dari api nih Prof kalau ngeliat presiden kayak gini. Iya, saya dulu pertama kali belajar hukum ngambil hukum negara ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa yang namanya hukum itu tuh seperti tulang di rangka. Kemudian politik itu daging. Ya, makanya terbentuknya daging gara-gara ada tulang yang bisa ditempelin gitu kan. Nah kalau tulangnya ini dicopot ya dagingnya nggak berbentuk jadinya kan. Nah ini juga gitu. Artinya hukum itu harus jelas ya. Harus kan kita ngomongin bahwa penegakan keadilan kemudian juga kepastian hukum. Ya kalau kita ngomongin penegakan keadilan sudut pandangnya kepastian hukum. Ya kepastian hukum misalnya kalau saya investor asing baca hukumnya 1, 2, 3 gitu ya. Totonya dipastiin yang keluar cuma 1, 2 kan nggak pasti jadinya. Jadi ada sudut pandang yang pastinya di situ. Nah ini kan sudah jelas ya aturan-aturannya sudah jelas di situ. Seharusnya ya hakim sebagai yudikatif di sini tentunya bagian dari negara harusnya juga harus konsisten dengan itu. Gitu. Jadi yang namanya investor asing juga pas dia udah mengerti, kan di lapangannya dia nggak tahu gimana dalam proses pengadilan dia nggak tahu, tetapi seharusnya apa yang sudah dituangkan itu harusnya dipegang gitu ya. Makanya yang disebut juga dengan Pacta Sunt Servanda tadi, kalau udah bikin perjanjian ya peganglah janjimu gitu. Gitu loh. Gitu. Nah, ini untuk meluruskan yang bengkok ini menurut Prof Chandra apa yang perlu dilakukan? Karena ini juga menyangkut ini Prof, karena ini kan menyangkut warga negara asing kan. Ya. Ini kan penting sekali Prof. Jangan-jangan kalau WNA mau berbisnis atau punya bisnis di sini bisa cenderung berpotensi didiskriminasi lah secara hukum gitu Prof. Ini kan image yang nggak bagus juga. Sampai sekarang yang namanya pengadilan kita masih belum bisa dipercaya ya sama asing. Makanya mereka selalu memilih pilihan forumnya adalah arbitrase internasional, bukannya pengadilan kita. Jarang pengadilan kita yang ditunjuk ya, karena mereka masih belum percaya. Nah, untuk itu kan perlu pemerintah negara nih, ini kan juga income sebenarnya nantinya. Orang mau berlomba-lomba untuk masuk ke dalam pengadilan kita karena mereka memang memegang aturan-aturan yang ada. Nah, kayak seperti tadi, memang ada misalnya waris ya kan, tapi waris ke anak yang warga negara asing. Ya kan seharusnya
nggak tiba-tiba dia nerima bisa dipilotkan, dia kan orang asing gitu kan, dan dia harus juga menyatakan ikut serta dalam RUPS, dia belum pernah ada RUPS. Gimana mau menentukan nilai, dan seperti hal-hal seperti itu kan itu perlu kepastian hukumnya. Padahal kita juga udah nentuin kan, udah ada peraturan perundang-undangan yang kita buat, ya kan, udah ada hierarkinya, kemudian juga udah ada kepastian hukumnya gitu. Nah itu yang perlu ya pemerintah lah yang harus berperan di sini gitu untuk bisa memaksakan ya. Kalau John Austin bilang seperti menodongkan pistol di punggung. Nah, jadi negara itu punya kemampuan untuk memaksakan. Ya. Nah itu yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, tentunya negara yang harus memaksakan itu. Oke, Gitu. siap. Bang Demian, yang terakhir langkah-langkah apa lagi Bang ke depan Bang yang bisa dilakukan? Lagi-lagi ini selain memberikan kepastian hukum, juga ini untuk menegakkan keadilan sebenarnya Bang yang harus dilakukan gitu. Gimana Bang? Betul. Jadi pasca putusan pilot kita sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Saat ini sudah berproses di Mahkamah Agung, dan kita berharap sebagaimana kita diskusi tadi bahwa putusan ini sangat tidak layak, sehingga tidak ada alasan lain menurut kita selain harus dikabulkan kasasi itu. Karena putusan ini sangat tidak layak. Namun yang menjadi menarik juga adalah pasca putusan pilot itu kita melaporkan 2 hakim pemutus yang menyatakan kita pilot. Nah, kita melaporkan diantaranya kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai pengawas dari pengadilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Nah, dalam pemeriksaan saya dipanggil, kemudian diperiksa oleh pemeriksa dari Hakim Tinggi yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ada yang menarik di situ karena dikatakan bahwa kalau semua warga negara asing bisa dipilotkan di Indonesia, jangan-jangan Donald Trump itu bisa dipilotkan di Indonesia. Itu yang menarik. Nah, iya. Nah, begitu mudahnya kan orang dipilotkan, kan miris sekali. Terus yang kedua, hasil yang kita bersyukur adalah hasil dari pemeriksaan Pengadilan Tinggi itu. Kemarin tanggal 8 Agustus kita menerima surat dari Pengadilan Tinggi yang intinya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan 2 hakim pemutus yang menyatakan kita pilot ini dianggap melanggar kode etik, sehingga direkomendasikan ya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merekomendasikan kepada Mahkamah Agung dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk dimutasi ke pengadilan negeri yang kelasnya lebih rendah. Nah, itu rekomendasinya terakhir tanggal 8 Agustus seperti begitu. Nah, memang kita berharap seperti begitu karena proses kasasi kita ini kan tidak menunda pilot ini berjalan. Sekarang rapat kreditur ini berjalan, bahkan lebih parah lagi sekarang prosesnya diulang sehingga tuntutannya dari awalnya 700 sekarang 1,2 triliun lagi nih yang dituntut ini. Nah, tapi kan proses pilot ini terus berjalan, kita berharap segera ada Mahkamah Agung segera mengeksekusi rekomendasi hakim Pengadilan Tinggi ini dengan memutasi 2 hakim ini, karena di dalam proses pilot ini ada namanya renvoy, ada perselisihan tagihan, kalau ada nanti diselesaikan oleh hakim pemutus ini 2 orang ini lagi. Jadi kalau mereka masih tetap berada di dalam hakim pemutus ini, diduga ya kita sangat tidak berharap lah terhadap 2 hakim ini. Kita berharap segera mereka diganti supaya proses pilot ini bisa berjalan secara objektif. Ya, rekomendasi ini kita berharap juga tidak hanya semacam pepesan kosong aja, tapi benar-benar kita menunggu Mahkamah Agung supaya benar-benar segera mengeksekusi rekomendasi ini dengan memutasi 2 hakim ini, karena mereka saat ini masih terdaftar sebagai hakim pemutus di dalam perkara proses pilot yang berjalan ini yang juga akan ditangani oleh mereka. Nah, itu yang kita takutkan kedepannya tidak akan objektif. Jadi kita berharap satu, Mahkamah Agung tidak ada alasan lain seharusnya mengabulkan kasasi kita. Yang kedua, segera mengeksekusi rekomendasi hakim Pengadilan Tinggi dengan memutasi 2 hakim pemutus yang menyatakan kita pilot. Karena akibat dari perkara ini terus terang aja ibu dan anak ini sakit ya, sampai sakit, stres dan sakit, bahkan sampai dikeluarin surat rekomendasi dari Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura supaya mereka harus beristirahat sampai dengan bulan depan karena tekanan psikis yang berlebihan akibat putusan pilot ini. Begitu ditinggal suaminya dan ayahnya malah berhadapan dengan status pilot
yang menurut kita sangat ini sekali, karena harta orang begitu mudah diambil melalui proses ini kan. Mengumpulkan harta itu kan tidak gampang ya, kemudian bisa hilang dalam beberapa waktu aja akibat putusan yang sangat tidak layak begini kan, miris sekali menurut kita ya. Mungkin itu. Oke. Oke, baik. Kita sudah cukup clear dan mudah-mudahan ini bisa menjadi presiden yang baik ke depan. Jangan sampai masuk angin lagi pengadilan kita. Karena kalau kata Kang Ujang apa tadi, bangsa kita apa tadi, gimana kata Kang Ujang orasinya tadi? Yang mana? Orasi ilmiah Kang Ujang ini soal bangsa kita kalau hukumnya kayak gini kan. Aku ini abang kau. Bukan, itu Bang Surya. Itu Bang Surya Paloh. Salah. Oke. Terima kasih Bang Demian, Prof Chandra, Kang Ujang. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, dan harusnya dalam proses masih ada proses hukum ini mata kita betul-betul mengawasi nih Bang ya, supaya nggak ada yang masuk angin lah, dan penegakan hukum, pencarian keadilan bisa betul-betul diwujudkan di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Total Politik. Kamsyah. Ya. Terima kasih.